bahwa sesungguhnya keberuntungan itu bukan hal yang misteri loh, tapi ternyata secara ilmiah ya, keberuntungan itu bisa diciptakan loh teman-teman. Please subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share video ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna. Terima kasih sudah ngeklik video ini dan juga sudah mendengarkan podcastnya Ratna. Teman-teman, di edisi kali ini saya akan membahas sebuah buku dari Richard Wiseman yang berjudul The Luck Factor atau faktor-faktor keberuntungan. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel Ratna, jangan lupa klik tombol subscribe. Jadi teman-teman, Profesor Richard ini melakukan penelitian terhadap 1000 orang relawan yang membahas mengenai bagaimana seseorang itu dapat memperoleh keberuntungan atau memperoleh kesialan dalam hidupnya. Dan ada 3 hal yang ditemui oleh Profesor Richard dalam penelitian tersebut. Yang pertama adalah bahwa diri kita itu memegang kunci untuk menciptakan keberuntungan kehidupan kita sendiri. Yang kedua adalah terdapat beberapa teknik sederhana yang secara ilmiah menolong kita untuk menarik keberuntungan dalam hidup. Dan yang ketiga, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip keberuntungan ini dalam semua aspek kehidupan dalam kehidupan kita ya, seperti hubungan dengan pasangan, pekerjaan, bagaimana kita mengasuh anak, dan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti itu. Nah teman-teman, Profesor Richard ini memberikan sebuah pandangan ya, bahwa ada yang namanya kekuatan dari keberuntungan, bahwa sesungguhnya keberuntungan itu bukan hal yang misteri loh, bukan hal yang misterius yang tiba-tiba datang begitu saja tanpa bisa diciptakan. Tapi ternyata secara ilmiah ya, keberuntungan itu bisa diciptakan loh teman-teman, asal kita mau mempelajarinya dan mempraktekannya, maka insya Allah setiap orang akan beruntung. Hal ini sih saya rasa seperti dalam hadis ya, mengatakan bahwa Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jika kita menganggap diri kita itu adalah pribadi yang beruntung, insya Allah nanti Allah akan mendekatkan kita pada hal yang sifatnya beruntung. Ataupun sebaliknya, jika kita menganggap diri kita tidak beruntung, maka nanti Allah akan pertemukan kita dengan hal-hal yang seperti kita pikirkan tersebut. Ini relate banget. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang saya ambil dari manfaat buku ini. Yang pertama adalah mengenai siapa itu orang yang beruntung. Ya teman-teman, orang yang beruntung itu biasanya memiliki karakter yang rileks, lalu juga terbuka terhadap kesempatan, lalu juga open-minded. Dia mau memperbarui hubungan pertemanan baru, pertemanan yang lebih luas, karena mereka yakin bahwa dengan adanya pertemanan baru akan membuka kesempatan-kesempatan atau keberuntungan-keberuntungan di masa depan. Lalu hal ini yang akan sikap-sikap open-minded seperti ini yang akan membawa mereka kepada keberuntungan di masa depan. Jadi orang-orang beruntung itu mereka sadar bahwa kesempatan dalam keberuntungan itu bisa diciptakan. Jadi mereka secara aware gitu ya, akan menciptakan keberuntungan dalam hidup mereka. Yang kedua adalah ada perbedaan mendasar antara orang-orang yang beruntung dan tidak beruntung. Jadi beruntung atau tidak itu tergantung akan kepercayaan tiap-tiap individu. Kalau kita percaya diri kita beruntung, ya kita akan selalu beruntung. Tapi kalau kita percaya sebaliknya, maka kita akan menjadi yang hal-hal tersebut, kita akan menarik hal-hal tersebut. Nah teman-teman, yang unik banget, orang-orang beruntung ini sering sekali menemukan hal-hal positif tak terduga dalam hidupnya. Jadi tiba-tiba mendapatkan keberuntungan aja, dan itu potensinya sangat sering sekali. Itulah yang membedakan orang yang beruntung dan orang-orang yang tidak beruntung. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mau mengasah keberuntungan. Nah, jadi memang pada fitrahnya semua manusia kan inginnya beruntung kan, ingin hidupnya bahagia, dan itu bisa banget diciptakan dan itu bisa banget diasah. Jadi tergantung bagaimana kita berpikir. Kan tiap-tiap kita memiliki impian, tiap-tiap kita memiliki tujuan. Jadi hal itu bisa diraih tidak hanya sekedar keberuntungan, tapi bagaimana kita memandang hidup dan juga memandang diri kita sendiri.
Orang-orang yang beruntung tuh biasanya memang dia berpikir dan berharap dirinya selalu beruntung. Jadi ketika dia sedang berupaya keras dalam mewujudkan apa yang dia tuju dan dia menghadapi kegagalan, orang-orang beruntung cenderung untuk lebih cepat bangkit dan dia tidak akan menyerah sampai keberuntungan itu dia raih, karena dia percaya bahwa ketika dia menjalani proses, walaupun yang mereka dapat itu kebanyakan orang mengatakan itu kegagalan, tapi mereka yakin itu adalah sebuah keberuntungan. Oleh karena itu mereka tidak akan berhenti untuk melakukan lagi sampai mereka menghasilkan keberuntungan itu sendiri. Berbeda dengan orang yang memiliki pola pikir tidak beruntung. Ketika mereka gagal, mereka cenderung untuk menyerah, mundur, dan tidak mau berusaha lagi. Hal inilah yang menjadikan orang-orang beruntung itu memiliki keyakinan dengan terus berusaha akan ada keberuntungan yang akan mereka raih di masa depan. Seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah beberapa hal ya atau pelajaran yang saya ambil dari buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman mungkin bisa menambahkan yang sudah baca atau pingin request buku apa lagi yang bisa saya review, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.